Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shelang. Langsung aja lah kita gasken Shelang. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia akan pergi menuju area reruntuhan kuno. Tapi sebelum melakukannya di sini Shelang dia juga sempat dihentikan oleh seorang penjaga yang ingin menangkap Shelang yang sebelumnya Shelang telah dituduh menduplikatkan token masuk yang dimiliki oleh Gunung Foto. Namun di sini untuk tante ini dia mengatakan kalau Shelang itu memiliki token asli, token yang ia berikan melalui keponakannya. Tapi ketika keponakannya dipanggil justru dia mengatakan kalau tantenya tidak pernah memberikan ataupun menitipkan token itu kepada Shelang. Yang membuat Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya si Teng ini agak sedikit menyebalkan. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh keponakannya membuat tante ini dia pun kesal dan dia pun bertanya apakah benar dia tidak pernah menitipkan token itu. Dan si Teng ini dia mengatakan kalau dia memang tidak pernah dititipkan token itu oleh tantenya ini. Yang membuat tante ini dia pun sedikit kesal dengan keponakannya yang tidak mau membantu dirinya. Namun karena memang keponakannya tidak bisa diajak kerjasama, dia mengatakan kepada penjaga kalau dia memang sepertinya lupa memberikan token itu kepada Shelang. Tapi dia tetap menegaskan kalau token itu asli dia yang memberikannya kepada Shelang. Yang membuat penjaga ini dia pun kesal ketika dia menyadari kalau tante ini sepertinya mencoba untuk dapat mempermainkan dirinya. Hingga membuat si Tengil ini dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera menangkap Shelang. Tapi ketika mereka akan melakukannya, di sini tante ini dia pun kembali memberikan sebuah peringatan untuk tidak melakukannya. Dan jika mereka berani-berani mendekat, maka mereka semua akan mendapatkan hukuman dari si tante ini. Dan kalian akan menyesalinya, ucap dari tante ini. Di sini tante ini dia juga mengeluarkan sedikit energi internal miliknya yang membuat kini bunga-bunga yang ada di sekitaran dari dirinya tiba-tiba aja berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu beracun yang tentunya itu sangat berbahaya. Namun melihat aksi yang telah ditunjukkan oleh tante itu membuat Shelang dia juga cukup terkejut. Dia berpikir kalau sebelumnya itu semua adalah bunga, tapi kenapa tiba-tiba aja lah kok jadi kupu-kupu, pikir dari Shelang. Dan untuk para penjaga mereka pun takut ketika ternyata tante ini langsung pasang badan untuk Shelang. Dan dia meminta kepada tante itu untuk tidak melakukannya dan jangan mempersulit tugas mereka. Jika tidak, mereka akan melaporkan ini kepada balai para tetua. Tapi di sini untuk tante ini dia nggak peduli dengan itu semua dan dia meminta kepada penjaga untuk segera pergi dari tempat ini. Yang membuat para penjaga mereka pun kesal dan mereka pun akan segera melaporkan ini kepada para tetua yang lainnya. Dan setelah memberikan ancaman itu mereka pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk uji ternyata dia pun sama. Dia pun memutuskan untuk segera kembali pulang dan dia mengatakan kepada Shelang untuk Shelang mampir ke rumahnya nanti. Dan dia masih aja bisa bersikap basa-basi dengan Shelang. Setelah dia menolak untuk dapat membantu Shelang. Dan setelahnya mereka semua pun pergi meninggalkan Shelang dan juga tante ini. Namun melihat aksi gila yang telah ditunjukkan oleh tante ini membuat Shelang dia pun kagum kalau ternyata tante ini memang sekuat itu. Namun di sini Shelang dia juga kembali memindai tante itu untuk dapat memeriksa kondisi dari tante ini dan dia merasakan kalau tante ini memang sepertinya dia adalah mutan, pikir dari Shelang, karena dia memiliki struktur tubuh yang aneh. Tapi di sini untuk tante ini sendiri dia pun tahu kalau dia sedang diawasi dan juga dipindai oleh Shelang yang membuat dia pun mengatakan kepada Shelang untuk berhenti melakukan hal yang tidak berguna karena dia udah memindai dirinya sendiri lebih dari ribuan kali. Jadi Shelang nggak perlu melakukannya, ucap dari tante ini. Namun di sini untuk Shelang dia juga masih penasaran dan dia bertanya apakah tante ini beneran adalah mutan dan hal itu pun dibenarkan oleh tante ini. Di sini tante ini dia juga mengatakan kepada Shelang kalau sebenarnya dia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan para tetua yang dimiliki oleh Gunung Foto. Bahkan sebelumnya dia sampai menghajar salah satu orang yang mencoba untuk dapat mendekati dirinya karena dia tahu kalau orang-orang yang mencoba untuk dapat mendekati dirinya itu hanya ingin mempermalukan dirinya yang merupakan seorang mutan. Namun tak lama setelahnya, kini setengah jam kemudian, datanglah 3 orang tetua yang meminta kepada tante itu untuk segera menyerahkan Shelang yang telah menyusup ke Gunung Foto. Namun kedatangan dari orang-orang tua itu membuat Shelang agak sedikit takut mengingat orang-orang tua itu bukanlah orang-orang biasa. Mereka memancarkan energi yang sangat-sangat gelap. Tapi di sini untuk tante ini dia lagi dan lagi pasang badan dan dia kembali melepaskan kupu-kupu ajaib miliknya untuk dapat menghentikan orang-orang tua itu. Yang membuat Shelang dia pun shock ketika melihat kalau ternyata muncul ribuan kupu-kupu beracun yang siap untuk dapat melindungi dirinya. Bahkan tidak sampai di sana aja, kini muncul serangga-serangga dan juga ular yang datang mendekati tempat ini. Mereka semua dipanggil oleh tante itu dan kini mereka semua pun siap untuk dapat menyerang ketiga orang tua itu. Yang membuat Shelang dia pun merasakan kalau sepertinya tante ini memang dia sangat-sangat kuat dan sepertinya aku terlalu meremehkan tante ini, pikir dari Shelang. Di sini Shelang dia juga menyadari kalau tante ini sepertinya memang sangat kuat hingga wajar banyak sekali orang yang tidak berani datang ke tempat tari tante ini. Dia ternyata adalah penguasa racun, pikir dari Shelang.
Namun merasakan aura permusuhan membuat orang-orang tua ini, botak-botak ini mereka pun kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh tante itu hingga membuat mereka melepaskan energi internal mereka hingga membuat kini beberapa makhluk-makhluk itu juga langsung lenyap. Dan di sini orang-orang tua ini langsung melesat ke arah Shelang untuk segera menangkap Shelang yang membuat Shelang dia pun panik karena dia tahu kalau dia nggak memiliki skill sini bela diri, jadi dia hanya bisa pasrah. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan kalau dirinya mampu membantu gunung foto untuk dapat masuk ke dalam reruntuhan gunung. Ucap dari Shelang yang tentunya itu juga sempat menotis bagi orang-orang tua ini. Mereka semua sempat berhenti dan bertanya apa yang diucapkan oleh Shelang. Di sini Shelang dapat mengatakan kalau dirinya tahu tentang reruntuhan kuno yang telah ditemukan oleh Gunung Foto dan juga Akademi Tianhe. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau pastinya ada sebuah pintu yang tidak mungkin dapat dimasuki oleh orang-orang ini. Jadi di sini Shelang dia menawarkan dirinya untuk dapat membantu Gunung Foto membuka pintu itu, yang membuat orang-orang tua ini mereka pun berpikir apakah itu benar Shelang memiliki kemampuan untuk dapat membantu mereka memasuki reruntuhan kuno. Di sini mereka pun juga bingung bagaimana bisa Shelang tahu tentang reruntuhan kuno. Padahal sebelumnya guru dari Shelang yaitu si tante itu dia nggak tahu tentang reruntuhan kuno itu. Dan itu membuat mereka pun bingung kenapa Shelang bisa yakin kalau dia bisa membuka reruntuhan kuno. Pikir dari orang-orang tua ini. Namun melihat orang-orang tua itu yang bingung membuat Shelang dia mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah kemampuan yang dapat membuka pintu rahasia itu dan dia mampu memecahkan banyak sekali teka-teki yang ada di dunia ini, dan dengan kemampuan yang ia miliki dia dapat membantu Gunung Foto. Jadi di sini Shelang dia menawarkan dirinya sebagai rekrutan untuk Gunung Foto membantu mereka membuka reruntuhan gunung. Di sini Shelang dia juga sangat yakin kalau dia dapat melakukannya, yang membuat orang-orang tua ini mereka pun kesal karena mereka yakin kalau Shelang gak mungkin dapat melakukannya. Bagaimana mungkin Shelang bisa melakukannya? Karena reruntuhan gunung itu telah dimasuki oleh banyak sekali para cendekiawan yang tidak terhitung jumlahnya yang mencoba untuk dapat membukanya, tapi tidak ada satupun yang berhasil melakukannya. Dan Shelang berani-beraninya kalau dia mengklaim kalau dia bisa membuka pintu itu. Namun di sini untuk tante ini dia pun kembali pasang badan dan dia mengatakan kalau mereka harus menyetujui apa yang diminta oleh Shelang. Jika tidak, maka dirinya akan mundur dari status seorang tetua dari Gunung Foto, yang membuat orang-orang tua ini mereka pun takut jika mereka harus kehilangan salah satu tetua yang cukup berbakat. Dan karena memang nggak punya pilihan lain, di sini para orang tua ini pada akhirnya mereka pun setuju untuk dapat membawa Shelang menuju area reruntuhan kuno. Tapi di sini mereka juga mengatakan kepada Shelang kalau mereka hanya akan memberikan satu kesempatan untuk Shelang membuka pintu reruntuhan kuno. Jika tidak, maka Shelang dia harus dihukum. Dan mereka akan menjemput Shelang setengah jam lagi, ucap dari orang-orang tua itu. Dan setelahnya orang-orang tua itu mereka pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan setelah mereka semua pergi, di sini tante ini dia pun merasakan energi internalnya juga banyak terkuras yang membuatnya agak sedikit terengah-engah, yang membuat Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya tante ini dia agak sedikit kelelahan. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja muncul papan sampan yang membuat Shelang dia pun bingung kenapa loh kok tiba-tiba aja bisa muncul. Dan ternyata ketika Shelang dia melihat lebih detail, ternyata papan itu dibawa oleh ular, yang tentunya itu membuatnya pun bingung kenapa kok tiba-tiba aja muncul ular yang banyak bisa membawa papan ini, yang membuat tante ini dia pun yang melihat Shelang bengong, membuatnya pun mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah kemampuan khusus di mana dia bisa berbicara dengan para hewan. Dan itulah alasannya kenapa banyak sekali makhluk-makhluk sekitaran dari tempat ini yang tunduk atas perintah dari dirinya, ucap dari tante ini. Di sini tante ini dia mengatakan kepada Shelang kalau dia berhasil menaklukkan semua makhluk-makhluk yang ada di pulau ini, ucap dari dirinya. Baru aja berlayar sebentar, di sini Shelang dia kembali ditemui oleh saudaranya, saudara Hujui, yang merupakan saudara yang tidak bisa membantu. Di sini Shelang dia pun cukup senang ketika ternyata saudaranya datang bersama dengan dirinya, walaupun dia terlihat pura-pura senang. Di sini Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya tante ini dan juga keponakannya mereka memiliki hubungan yang tidak baik, dan ternyata itu juga dibenarkan oleh tante ini. Di sini tante ini dia mengatakan kepada Shelang kalau sebenarnya dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan saudaranya itu. Karena ternyata ayah dari Hujui mencoba untuk dapat mengambil posisinya sebagai seorang tetua. Karena jika dia mundur, maka posisi tetua itu akan diambil oleh ayah dari Hujui, yang membuat Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya ada konflik internal di antara keluarga mereka, pikir dari Shelang. Sedangkan sudut lainnya di area dermaga, di sini Raja Pedang Li dia terlihat sangat khawatir menunggu kedatangan dari Shelang. Bahkan saat ini dia juga berpikir kalau sepertinya Shelang gak akan mungkin dapat kembali hidup-hidup. Tapi ketika dia menunggu lebih lama lagi, dia melihat kalau ternyata Shelang dia pun kembali muncul, yang membuat Raja Pedang Li dia pun shock. Kenapa Shelang kok bisa kembali hidup-hidup, apalagi dia berhasil datang bersama dengan seorang tetua yang tentunya itu sangat edan. Pikir dari Raja Pedang Li, bagaimana bisa dia menaklukkan wanita itu, ucap dari Raja Pedang Li yang bingung.
Dan setelahnya kini Xilang dan juga yang lainnya mereka pun pergi menuju area reruntuhan kuno. Dan ternyata untuk dapat pergi ke tempat yang mereka tuju membutuhkan waktu dan juga jarak yang jauh. Ternyata mereka harus melewati 3 negara. Di sini Xilang dan juga sedikit bingung ketika rombongan dari Gunung Futu ternyata tanpa pemeriksaan ketika mereka melewati perbatasan yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di sekitaran dari Gunung Futu. Di sini Xilang dia pun bingung dan dia juga bertanya kepada tante ini kenapa saat ini tidak ada satupun tentara ataupun penjaga yang berjaga di sekitaran jalur yang mereka pilih. Yang membuat tante ini dia mengatakan kalau sebelumnya Gunung Futu telah memberikan petak dan juga jalur yang akan mereka gunakan. Jadi negara-negara sekuler tidak ada satupun yang berani menutupi jalan yang akan dilewati oleh Gunung Futu. Yang membuat Xilang dia pun paham kalau ternyata Gunung Futu memang dipandang setinggi itu. Dan setelah melewati area perbatasan dari kerajaan Qian, Xilang dan juga rombongan mereka pun lewati tempat kerajaan Jinjun. Dan di sini Xilang dia juga dapat melihat kalau ternyata ada beberapa pasukan yang sedang berjaga. Walaupun memang para pasukan itu tidak menghentikan kereta kuda yang dimiliki oleh Gunung Futu. Tapi di sini Xilang dia melihat kalau ternyata orang-orang ini terlihat cukup biasa-biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Tapi Xilang juga sadar kalau sepertinya mereka memiliki kemampuan yang cukup bagus. Karena mereka menggunakan alat-alat sederhana tapi memiliki bobot yang kuat, yang artinya mereka memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Dan hal itu pun dapat dibuktikan ketika mereka mencoba untuk dapat cari makan. Di sini Xilang melihat kemampuan mereka yang sangat-sangat akurat, yang artinya mereka sangat kuat dalam menggunakan alat-alat yang cukup berat, yang membuktikan kalau para pasukan ini sangat-sangat mengesankan. Yang membuat Xilang yang berpikir kalau sepertinya kerajaan Yue akan berada dalam masalah besar ketika mereka nantinya akan bentrok dengan orang-orang ini. Pikir dari Xilang. Dan setelahnya Xilang dia pun terus melakukan sebuah perjalanan menuju selatan. Dan di sini Xilang dia melihat kalau ternyata di area perbatasan kerajaan Yue ternyata pasukan kerajaan Yue telah menyiapkan pasukan sebanyak 150.000 orang yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Yang membuat Xilang dia pun kagum kalau ternyata pasukan ini sangat besar seperti ini. Karena dia sebelumnya tidak pernah melihat pasukan sebanyak ini. Pikir dari Xilang. Dan setelah melewati area perbatasan dari kerajaan Yue, mereka pun terus melakukan sebuah perjalanan ke selatan dan kini berbatasan dengan kerajaan Nan. Dan ternyata nggak sampai di sana saja, Xilang dan juga rombongan mereka juga harus melanjutkannya dengan menaiki sebuah kapal. Karena ternyata tujuan yang akan dituju oleh Xilang adalah sebuah pulau. Dan itu membutuhkan waktu selama 1 hari 2 malam Xilang untuk dapat pergi menuju area reruntuhan kuno. Dan setibanya di pulau itu ternyata cuma Xilang aja dan juga para tua yang boleh turun ke tempat itu. Sedangkan untuk Raja Pedang Li dan juga si Tengil Wujue dia nggak diizinkan untuk dapat turun dari kapal. Dan itu membuat Raja Pedang Li dia agak sedikit khawatir dengan Xilang. Tapi Xilang dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Dan benar saja tak lama setelahnya Xilang dia pun turun ke area reruntuhan kuno bersama dengan para tetua yang membuat Xilang dia juga sedikit shock ketika dia menyadari kalau ternyata medan magnet yang ada di pulau ini sangat-sangat kuat. Hingga akan membuat orang biasa pasti akan sangat-sangat pusing ketika mereka ada di pulau ini. Pikir dari Xilang yang membuat Xilang dia pun sadar kalau sepertinya memang reruntuhan kuno memang harusnya ada di tempat aneh seperti ini. Pikir dari Xilang. Dan ketika Xilang dan juga yang lainnya mereka terus masuk lebih dalam lagi, dia melihat kalau ternyata ada sebuah patung besar yang membawa sebuah potongan puzzle berwarna yang membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya itu adalah teorema 4 warna yang membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya inilah pintu masuk yang membuat Akademi Tianhe dan juga Gunung Futu tidak bisa memasuki tempat ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar mengingat itu adalah sebuah permainan yang sangat-sangat kompleks di zaman ini. Bahkan para ilmuwan modern aja mereka membutuhkan waktu selama 100 tahun untuk dapat memecahkan ini semua. Tapi Xilang dia pun yakin dengan kemampuan miliknya yang memiliki sebuah AI di kepalanya, maka reli kuno ini dapat mudah ia tembus. Pikir dari Xilang. Di sini Xilang dia juga tidak menyangka kalau ternyata ia bertemu juga dengan Putri Ninghan di tempat ini. Dan dia pun yakin kalau dia akan bisa membuka pintu ini. Karena ini bukanlah sesuatu yang sulit yang memiliki AI di kepalanya. Pikir dari Xilang. Namun sebelum Xilang dia masuk di sini, seorang tetua dia meminta kepada Xilang untuk tunggu sebentar karena dia harus berbicara dengan penguasa dari Gunung Futu. Dan ketika Xilang melihat kalau ternyata penguasanya ternyata masih muda, Xilang nggak yakin juga. Dan tak lama setelahnya orang tua itu dia pun kembali dan dia mengizinkan kepada Xilang untuk segera melakukan tugasnya membuka portal itu, yang membuat Xilang dia akan melakukannya karena dia nggak punya banyak waktu lagi. Dia harus membuka reruntuhan kuno ini, ucap dari Xilang. Dan bagaimana Xilang akan membukanya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan untuk teorema 4 warna itu apa bang sebenarnya bang? Gua nggak tahu juga. Gua udah coba cari di Google, malah gua nggak ngerti tujuannya itu. Cuman mewarnai 4 warna. Apa sih? Gue nggak ngerti. Gue udah nyari di Google malah nggak ngeh. Gue malah cari
Gue malah nggak malah jadi tambah bingung. Nggak tahu tengok aja besok di video selanjutnya. Kayak mana Shelang memecahkannya. Udah itu aja informasinya, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Cobalah cari teorema 4 warna. Itu cuma mewarnai aja. Ada sebuah peta diwarnain, tapi warnanya itu nggak boleh sama. Nggak boleh apa ya? Warna misalkan merah, biru, kuning, hijau gitu. Dan warnanya itu nggak boleh dempet gitu. Merah nggak boleh ketemu sama merah gitu. Merah harus ketemu biru, biru ketemu kuning, kuning ketemu hijau. Ya gitu. Jadi gue nggak ngerti. Udah itu aja, bye. Udah itu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you. Dan sorry kalau misalnya suara gue masih aneh ya, gue masih flu. Suara gue masih aneh, bindeng. Ya gitulah. Padahal udah minum obat. Udah itu aja, bye, thank you.